Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi teman-teman di channel Abdurrahman Albarro untuk berbincang dan berpesan-pesan di antara kita tentang kesehatan yang menyebabkan kita sakit. Yang tonton video ini jangan lupa di subscribe, like, share ke teman-teman supaya mendapatkan informasi kepada saudara-saudara maupun sahabat, teman-teman di luar sana tentang informasi tanda-tanda penyakit di dalam diri maupun di rohani kita. Kami dulu menyampaikan inti permasalahan di muka bumi ini. Kami masih judulnya karena tentang seperti yang disampaikan sekarang ini, tentang yang dilihat di depan mata kita. Kita melihat ini dan di dalam diri kita, mengenai semua ada di dalam diri kita. Jadi seperti besi, air, api, angin. Ini seperti besi, api, dan air dan angin, dan air dan awan maupun angin dan yang seterusnya itu ada semua dalam diri. Yang pertama, besi sangat kuat, tapi api mampu meleburkan. Itulah yang harus kita mengerti makna di balik itu. Dan kedua, api sangat kuat. Kenapa? Kita tidak mengerti. Lihat begitu kayu besar seperti kita lihat kebakaran, bagaimana besarnya rumah atau apa yang lainnya, kebakaran seperti mobil besar, bus yang banyak dilihat di medsos, kebakaran sangat cepat habis, maupun tangki minyak sangat cepat diludes api, sangat kuat. Tapi api mampu memadamkannya. Kenapa kita tidak mengerti di balik ini? Seakan-akan ya. Yang ketiga, kita tahu api, angin, air sangat kuat menyebabkan banjir dan tersebar di mana-mana, tapi awan mampu menyerapnya, membuat hujan. Jadi yang perlu kita perbaiki, harus kita mengerti semua makna di balik ini. Dan yang keempat, yaitu awan sangat kuat dan meliputi, tapi angin mampu menerbangkannya dan membawanya kemana. Jadi angin kita tahu sangat kuat, tapi kenapa bukit mampu menghadang? Jadi bukit kita tahu sangat kuat dan sangat berbahaya. Kalau ini bukit mampu menghalangi angin dan sangat luar biasa, tumbuh kayu besar di atasnya, batu besar dan banyak di atasnya, tidak akan goyang. Tapi manusia mampu menghancurkannya, membawanya kemana, membawa menimbun laut, menimbun kemana. Inilah kekuatan manusia dan tidak disadari, dan harus kita mengerti di balik ini. Dan yang kekuatan inilah yang kita, tapi kok manusia sangat kuat, tapi nafsu mampu menundukkannya, tidak tahu arahnya kemana. Dan bahkan manusia ditundukkan oleh hawa nafsu sehingga keinginannya tidak tercapai, sehingga gunung jadi rusak maupun laut jadi rusak. Karena apa? Karena manusia ditundukkan oleh hawa nafsu walaupun kuat.
Tapi sekuat apapun nafsu dan iman mampu menaklukkan dan mengalahkannya. Siapapun yang kuat imannya, maka dia yang terkuat. Dan apa di bertentangan dengan kesehatan perlu kita mengerti di balik ini. Karena apa? Karena di dalam kesehatan itu ada, di dalam tubuh ada semua ini tadi yang kami informasikan. Karena apa? Di dalam tubuh semua ada. Jadi tentang kesehatan ini harus kita waspada. Yang pertama yang muncul dalam diri kita yang membuat kita sakit, ya itu keinginan. Karena ini tadi seperti tanah itu, kita lahir dari kita ini tubuh nanti kembali semua ke tanah. Jadi tidak perlu kita selalu yang ada dalam diri kita disombongkan, tidak ada. Semua kita sudah terapkan, semua yang ada dalam diri kita, semua nanti kembali ke asalnya. Kecuali roh kita dipertanggungjawabkan nanti. Jadi apapun yang pernah diperbuat di muka bumi ini, itulah yang dibawa nanti. Jadi, apa yang mengenai kesehatan? Inilah keinginan. Seakan-akan kita ini dan keinginan kita selalu ingin hebat, padahal tidak ada hebat di antara kita. Hanya Allah yang menitikkan ilmu di antara kita. Dan begitu pula dengan jabatan yang memiliki, begitu pula dengan harta, begitu pula dengan keturunan, pasti akan punah dengan sendirinya. Dan tidak perlu kita selalu bangga dengan harta kita, tidak perlu bangga dengan jabatan kita, tidak perlu dibangga-banggakan keturunan, karena kita dilahirkan satu dari cucu Adam, dari Adan. Jadi anak cucu Adam ini semua sama, tidak ada membeda-bedakan. Kalau ada selalu membedakan si A dan si B, dan si keturunan darah biru mau si darah merah mau si darah putih, tidak ada yang beda. Kalau dia selalu mengakui si darah biru, dan berarti dia si darah biru mau si darah putih, si darah mana pun kalau ada. Karena kami dari belajar kesehatan beberapa tahun terakhir ini tidak pernah saya dapat darah warna biru. Dan kalau ada selalu pertahankannya ini, maka itulah yang berbahaya di dalam, itulah penyakit sebenarnya, penyakit sesungguhnya. Inilah menyebabkan dirinya sakit, naik tekanan darahnya, karena apalagi kalau kurang orang menghargainya dan lainnya. Karena semua kalau dia memahami anak cucu Adam sama semua, yang membedakan hanya takwa. Itu Al-Quran memberikan petunjuk. Surah kedua, la raiba fi hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bermuttaqin. Jadi untuk apa lagi diragukan? Marilah kita berpesan yang kebaikan. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita berpesan-pesan kebaikan dan saling mengingatkan, itu lebih baik. Karena kalau selalu dipertahankan ini, tunggulah penyakit, bisa teguran, bisa laknat, dan bisa. Dan kalau ujian itu masih mending, masih bisa bertobat. Nah, kalau dilaknat karena selalu membangga-banggakan, kalau ada orang selalu membangga-banggakan keturunan, tunggu, ada jin bersarang di hatinya. Itulah. Jadi hati-hati saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, karena jin ini sangat cerdik. Jadi kalau ada jin di sini sangat luar biasa. Karena apa? Susah orang menganggap rendah dirinya, dan
mudah menganggap rendah orang lain. Ini yang berbahaya. Kenapa? Kalau hati yang sakit, jantung yang bermasalah, semua ikut bisa menyebabkan stroke, bisa menyebabkan stroke jantung, bisa menyebabkan asam urat naik, bisa menyebabkan hipertensi, bisa menyebabkan lain dan lainnya. Kenapa sekarang penyakit stroke merajalela? Bahkan kita lihat sekarang antrian di rumah sakit atau di mana sepanjang sudah sangat panjang antrian orang-orang stroke mau terapis. Kenapa begitu? Karena manusia di saat ini mudah tersinggung dan tidak mengerti orang lain, maka itulah menyebabkan stroke yang pertama. Kenapa? Kalau kita tersinggung, tegang saraf, naik tekanan, terjadi komplikasi, maka itulah terjadi stroke. Jadi makan mie lain tidak terkontrol makanan, maka inilah harus diwaspadai. Mending kita urus amal ibadah kita daripada urus amal ibadah pekerjaan orang lain. Dan manusia paling banyak penyakitnya, semua urusan tetangganya dan satu kompleks pun dia tahu, tapi urusan rumah tangganya sendiri dia tidak tahu. Itulah penyakit terbesar di dalam manusia itu. Jadi marilah kita memperbaiki diri masing-masing dan saling mengingatkan, dan utamanya saling berbagi. Kalau ada yang bisa dibagi, minimal kita berbagi sesuai yang kita miliki, karena berbagi itu perbuatan yang mulia, dan ketersinggungan itu adalah perbuatan yang paling hina di hadapan Allah. Dan untuk apa kita tersinggung? Kalau tentang harga diri dan harga lainnya, untuk apa kita tersinggung? Tapi kalau untuk agamanya Allah perlu kita tersinggung. Karena apa? Karena siapapun yang memperjuangkan agama Allah, maka Allah akan menjaganya. Bahkan kalau kita mampu berbuat baik sesama makhluk, maka penyakit pun akan makin jauh. Dan begitu dia tak kena sakit, biasa dia berobat tidak ikhlas, maka penyakit bertubi-tubi untuk menyerangnya. Bahkan penyakitnya sendiri dia tidak nikmati, karena orang sakit itu dirasakan, penyakit yang dirasakan kalau orang yang sakit, tapi kesehatan dinikmati sehingga kita sakit. Ternyata waktu sembuh saya bisa keliling di ke pulau dan ke provinsi yang lainnya, dan keliling di buka bumi ini pun bisa keliling karena dia sehat. Waktu dia sakit baru dia nikmati. Saya sangat kan merasakan betul itu nikmat namanya kesehatan, tapi dia sakit, dia baru dia rasakan. Padahal kita sehat ini, marilah kita berbagi dan bisa membantu orang-orang sakit di luar sana. Maka kami menghimbau teman-teman yang bagi terapis yang dimanapun berada, marilah kita menghimbau saudara teman-teman kita, teman saudara kita yang terdekat, sahabat kita yang terdekat, teman kita yang terdekat yang terapis, jangan pandang uangnya. Karena orang yang sakit, yang mau berobat tapi tidak punya kemampuan, tapi mau sembuh, marilah kita bantu bersama-sama. Tapi kalau dia punya kemampuan, selalu tidak berbagi dan selalu pengobatan gratis dan lainnya, dan susah berbagi, jangan harap sembuh. Karena apa? Karena doanya sangat tidak bisa diterima karena apa? Karena itu tadi, hatinya masih dikuasai oleh syaitan. Jadi marilah
Kita berbagi di saat waktu kita sehat, jangan sakit baru disadari. Marilah kita berbagi di saat kita ada yang kita miliki, jangan sia-siakan waktu yang kita miliki di saat ini, karena penyesalan tidak datang dua kali, hanya datang satu kali saja. Jadi marilah kita berbuat sebaik mungkin sebelum kita menyesal di diri kita. Jangan buat orang lain kau nanti menyesal, tidak. Justru kita perbaiki diri, jangan buat kita nanti kita menyesal sendiri. Mari kita introspeksi diri masing-masing, maupun saudara-saudara kami di luar, di manapun berada, sahabat kami maupun teman-teman kami dimanapun berada. Jangan lupa di subscribe, like, share ke teman-teman supaya kita saling mengingatkan, karena kita saling mengingatkan itu sangat mulia walaupun kita tidak memiliki, karena di saat inilah hidup membuat kita biasa lupa persiapan untuk mati. Jadi lebih, inilah pesan-pesan kami, marilah kita membuat amal yang terbaik, karena manusia yang terbaik itu bermanfaat sesama manusia. Jadi pesan kami, marilah kita menjadi manusia bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Salah datangnya dari saya, kebenarannya datang dari Sang Yang Pencipta kita. Lebih dan kurangnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.